Ibu bapak kekasih dalam Tuhan Yesus, izinkan saya buka masker ya. Biar kita yang dengar saja tetap pakai maskernya. Iya. Baik, biasanya saya kalau khotbah di tempat yang baru, perkenalannya mulai dari pantun gitu kan. Kalau orang Betawi, cakep, jangan lupa tuh cakepnya tuh. Anak kecil main layang-layang. Mana cakepnya? Main layang-layang di atas jembatan layang. Tak kenal maka tak sayang. Mari kenalan biar baku sayang. Gitu ya. Kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan selalu baku sayang terus. Amin. Ya, kalau tidak dalam Tuhan baku pukul terus. Gitu maksudnya kalau bahasa. Jadi ya, tak kenal maka tak sayang. Itu kalau peribahasa Indonesia begitu. Saya bikin pantunnya gitu. Ya, nama saya Pendeta Raymond, Exodus Ngono Mahulete, cukup panjang ya. Yang saya Pendeta Raymond. Istri saya satu dari Sumatera Utara, ini Ibu Borus Morangkir. Ya, dan anak. Tuhan kasih anak buat kami 3. Ya, karena anugerah Tuhan, kami juga dapat kesempatan melayani Tuhan di Gereja Kristen Oikumene Indonesia. GKOI, Jemaat Maranatha di Lenteng Agung, Jakarta Selatan ya. Dan saya sebenarnya mengucap syukur sekali karena anugerah Tuhan dikasih kesempatan dari gembala sidang di Gereja Kristen Oikumene Indonesia selama 16 tahun. Dan saat ini kami tinggal di Bekasi. Ada sih orang Bekasi nggak ya? Jauh. Ya, puji Tuhan. Shalom buat Bapak di Bekasi sebelah mana? Jatiwaringin. Saya Jati aslinya, Pak. Baik, itu saja dulu perkenalannya. Nanti kalau habis ibadah kita kongko-kongko bisa tukar-tukaran nomor telepon. Siapa tahu bisa dikirim pantunnya, gitu kan? Ya, pantun rohani yang memberkati gereja Tuhan, anak Tuhan. Baik, siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita buka kitab kita ya, seperti yang sudah dicanangkan untuk kita merenungkan dari Injil Matius pada pasalnya yang pertama itu ayat yang ke-23. Namun saya rindu kita membaca lebih lengkap sedikit Matius pasal 1 ini ayat 18 ini sampai 25 supaya kita ambil bagian, lihat di Alkitab atau ya kitab suci atau handphone suci, iPad suci, buka lalu kita baca kelahiran Yesus Kristus. Kita baca dari Injil Matius pasal 1 ini ayat 18 sampai 25 ya. Nanti ayat yang 25 kita baca bersama-sama. Sudah? Saya bacakan ayat 18, Bapak Ibu baca 19 dan seterusnya kita bergantian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di mukamu. Ia bermaksud menceraikannya dengan dia. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menyelamatkan dia di mana yang menaati Allah yang kaya indah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus artinya, nah kalau ditanya gimana artinya, kalau semua cepat langsung Allah yang menyelamatkan. Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Baik, tapi karena tema kita lihat di buku acara, mereka akan menamakannya
Immanuel. Itu temanya. Sehingga ketika kita melihat Immanuel ini dalam bahasa Ibrani bukan nama orang, tapi istilah. Ya, dalam bahasa Ibrani ini istilah yang artinya Allah menyertai kita. Jadi kalau kemudian Yesus disebut Allah Immanuel, ya kita sudah tahu Allah menyertai kita. Dan kalau di ayat yang ke-23 ya, ini dari situ tema ini diangkat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bilang dulu sama kiri kanannya, Allah menyertai kamu. Amin. Allah menyertai kamu, ya. Allah menyertai kita. Karena kalau dia dikasih tahu begitu, dia senang. Ya, walaupun pakai masker, ada senyum di balik maskernya itu. Ini subtemanya Allah sumber segala, ya, Allah sumber segala-galanya bagi kita, sekalipun dalam keadaan terpuruk karena COVID-19. Dia tidak membiarkan kita, keluarga besar, amat kita, Batik se-Jabodetabek, karena kita senantiasa berharap kepadanya. Amin. Amin. Orang kalau berharap pada Tuhan itu hidupnya itu tidak berat. Ya, makanya dibilang kalau memang 2021 berat, taruh K katanya di tengah kata berat itu. Ya, huruf K gitu diselipkan ya, gitu ya. K itu siapa? Kristus. Amin. Yesus Kristus. Jadi kan jadi apa? Berat. Ya, Tuhan sanggup merubah yang berat jadi berkat. Tuhan sanggup merubah kutuk jadi berkat. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi siang hari ini kalau kita beribadah dalam rangka Natal bersama keluarga besar Batik, jangan sampai kita lupa bahwa ini yang Tuhan mau. Mereka akan menamakannya Immanuel. Nah, kalau Immanuel itu di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, maka harusnya anak-anak Tuhan tidak boleh lagi khawatir. Amin. Hidup di dalam Tuhan tidak boleh khawatir. Karena apa? Yang Tuhan sediakan itu di luar kemampuan berpikir kita, ya, di luar kemampuan kita untuk menalar apa sih yang akan terjadi di sepanjang 2021. Ya, kalau kita mau terus ya seperti orang-orang duniawi yang Tuhan saya ingin tahu, tapi kalau Tuhan nggak kasih tahu, ya cari orang pintar, apa yang akan terjadi di 2021. Ya kita ya sendiri akhirnya bukan orang pintar, jadi orang bodoh. Kenapa? Karena dia lebih pintar dari kita. Ya, tapi kalau baca Alkitab, kita akan lebih pintar. Kenapa? Firman Tuhan kasih hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Bahkan kita akan tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dan yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Ya, makanya Amos pasal 3 ayat 7 Bapak Ibu baca di sana. Betul. Apa yang belum terjadi di dunia ini Tuhan sudah kasih tahu buat kita anak-anak. Amos pasal 3 ayat 7. Kitab Amos. Orang mungkin jarang baca kitab itu. Terus saya senang. Beberapa kali saya baca kitab itu kalau cuma berapa pasal. Ya, Tuhan akan kasih tahu kepadamu. Tuhan akan kasih tahu kepada kita apa yang akan Tuhan mau lakukan bersama dengan kita di tahun 2021 ini. Jadi kalau kita merenungkan tema ini, ya jelas hidup ini selalu ada tantangan, masalah, persoalan, sakit penyakit, pergumulan. Tapi kita bersyukur bahwa bicara Natal, Yesus lahir ke dalam dunia jadi manusia. Yesus tahu ya kesusahan manusia. Yesus pernah lapar? Pernah. Kita udah lapar belum ya? Yesus pernah rasa lapar, ya kan? Sedikit lagi. Nyatanya tema kota dan kota tidak boleh panjang-panjang, karena ini udah jam makan siang. Ya, dan Yesus pernah haus. Itu yang peristiwa di Perigi aku minta minum kan? Haus itu. Yesus pernah rasa sakit, ngantuk. Iya, tidur kok di buritan perahu atau kapal itu, ya kan? Jadi kalau kita ngantuk dan kita lihat banyak sekali orang ngantuk dan tabrakan terjadi di jalan tol karena ngantuk gitu. Jadi kalau kita juga kalau di gereja atau dengar firman Tuhan begini ngantuk, itu manusiawi. Yesus sudah pernah merasakannya. Ya, bersyukur bahwa Tuhan Allah kita bukan Allah yang ada di tempat maha tinggi sana yang tidak pernah merasakan kesusahan manusia.
ya bersyukur bahwa Yesus mau jadi manusia. Jadi hari ini kita mau memaknai Natal dan ucapan syukur tahun baru ini dengan lebih bermakna. Amin. Orang-orang yang tulus hati, saya mau sampaikan, mereka akan tahu bagaimana rasanya hidup dengan Immanuel. Itu dulu yang pertama, catat baik. Orang-orang yang dapat merasakan Immanuel dalam hidupnya adalah orang-orang yang tulus hatinya. Lihat ayat 19. Di ayat 19 ini firman Tuhan berkata bahwa ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Garis bawahi kata di situ apa? Tulus hati. Ya. Yusuf mungkin tidak terlalu banyak kita tahu bagaimana dia membesarkan Yesus. Karena apa? Tidak terlalu banyak yang Alkitab ceritakan tentang Yusuf. Pokoknya dikatakan Yusuf, Maria, ya adalah orang tua biologis dari Yesus, ya tukang kayu, dan Yesus dibesarkan di keluarga ini pasti, ya jadi tukang kayu. Tidak heran kalau dia mengerti semua jenis-jenis kayu yang bagus sampai ke pohon ara itu dia tahu semua. Ya. Nah sekarang kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini, mereka akan menamakannya Immanuel, betul. Tapi sudah berapa kali kita dengar khotbah tentang tema ini? Karena PGI angkat tema ini tahun ini atau tahun yang lalu 2020 dan masuk ke 2021 ini masih banyak gereja yang mengkhotbahkan atau pendeta yang mengkhotbahkan tema ini. Siapa yang bisa merasakan Immanuel dalam hidupnya? Hanya orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Orang yang ditolong Tuhan tepat pada waktunya adalah orang-orang yang tulus hatinya, ikhlas. Ya, orang tulus hati itu gampang dia mengucap syukur. Bisa bilang amin? Iya, jadi masuk ke dalam 2021 ini dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, apa yang sudah Tuhan buat selama 2020 itu berat, betul. Tetapi ketika dia belajar mengucap syukur, artinya dia setuju dengan proses Tuhan dalam hidup. Dia setuju dengan cara Tuhan membentuk hidupnya. Sampai hari ini dia bisa mengucap syukur. Makanya saya bilang, ya pantun-pantun yang saya buat sudah dibukukan 2019 itu laris sekali buku pantun 150 pantun rohani gitu ya. Jadi ya ada satu pantun di situ sederhana saja, burung tak ukur burung kenari, tetap bersyukur setiap hari. Amin. Artinya apa? Kita di dalam Tuhan harus bersyukur gitu, bahwa oh Tuhan jadi manusia dan apa yang saya alami, oh Tuhan juga ngerasain kok, udah pernah tahu gitu. Kalau yang mau pantunnya panjang ya kita panjangin. Jalan-jalan ke kota Efesus. Mana cakepnya? Sekali lagi, jalan-jalan ke kota Efesus. Jangan lupa beli burung tekukur. Mari hidup bersama Yesus. Jangan lupa selalu bersyukur. Amin. Punya suami bersyukur, masih punya suami. Banyak yang tahun lalu 2020 suaminya meninggal, dia jadi janda. Emang enak jadi janda? Hah? Bersyukur. Ibu saya 39 tahun jadi janda. Bapak Ibu, itu nggak enak. Ya, sampai ibu saya omongin macam-macam lah apa. Ibu kamu udah jadi pelacur karena 7 anaknya terlalu banyak. Saya anak nomor 2. Nggak mungkin anak-anaknya bisa berhasil, apalagi sarjana teologi. Dari mana itu? Orang mamanya pelacur gitu. Nggak enak. Makanya bersyukur kalau masih punya suami. Coba yang ada suaminya colek dulu. Bersyukur saya punya suami, ya. Punya istri, bersyukur punya istri. Daripada jadi duren. Colek dia dulu, saya bersyukur punya istri. Nggak enak jadi duda juga, ya kan? Aduh. Suami-suami gimana ini? Ya, jadi bersyukur punya istri, masih dikasih masak yang enak gitu kan. Jangan karena dia masak kurang enak, banyakkan garam lalu kita marah-marahin dia, ya kan? Banyakkan garam itu udah dia terus, nanti dia jawab,
saya baru dengar kok bahwa pemerintah bilang hendaklah engkau menjadi garam. Makanya saya tambah garam dan saya pikir mau tahu garam lagi, saya tambah lagi garam. Jadi ya masakannya jadi asin gitu. Ya wajar gitu kan. Dia ingat apa pendetanya ngomong begitu, hendaklah engkau jadi garam dunia. Ya bersyukur punya anak. Enggak ada yang bilang amin. Bersyukur punya anak. Banyak pasangan suami istri menikah nggak punya anak. Kok Tuhan nggak adil ya sama saya? Udah berapa tahun ini, 10 tahun tapi saya menikah nggak punya anak. Tuhan tuh nggak adil ya. Coba sampai ngomong begitu ya. Kenapa saya menikah saya nggak punya anak? Kenapa saya sampai sekarang ini sudah jualan sana jualan sini ini itu, tapi tetap miskin. Sementara saya lihat tetangga saya, kok enak ya hidupnya ya, makin kaya dia, punya anak banyak. Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, sudah rajin berdoa, sudah rajin ke gereja, udah setengah mati, bukan setengah mati. Jadi ikut Tuhan lah sampai mati, amin. Maka engkau akan dapat mahkota kehidupan, bukan dapat anak. Tegas-tegas saja ngomong gitu kan. Karena hidup di dunia ini mau apa? Punya anak juga banyak, tapi kalau nggak bersyukur ya disusahin juga sama anaknya kan. Iya, anak narkoba, mama papa yang repot, pusing, datang dulu cari tolong. Anak saya ditangkap Pak polisi, bapak kan polisi Pak, tolong anak saya Pak. Ya, gimana lagi? Ya kan kita sama-sama bantuin, gitu tolong Pak. Ya, jangan begitu. Ya, tapi bersyukur. Punya anak tidak punya anak ya bersyukur, amin. Kan ini awal tahun kan, ya kan? Ibadah ucapan syukur awal tahun kan. Mau bersyukur untuk apa? Bersyukur juga sudah melewati 2020. Kita ada di sekarang di tahun baru. Banyak orang tidak sampai di tahun ini. Bahkan yang tadinya sehat dari rumah cuma mau check up ke rumah sakit, tahu-tahunya kena corona di rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Udah begitu tidak ada lagi yang ikut pemakaman. Nah ini ada saudara ya dari istri saya. Ya begitu, dari rumah baik-baik sehat saja. Ya, bapak ini pergi, ya ada ipar kami menikah dengan marga Tambunan itu. Ya, jadi Opung Tambunan ini pergi rumah sakit sehat-sehat. Sampai di rumah sakit tak pulang lagi, malah sampai ke Pondok Rangon. Dimakamkan di sana tanpa dihadiri oleh istri dan anak. Walaupun hadir jauh, jadi itu awal-awal itu Maret. Aduh, kasihan sekali. Jadi kalau masih bilang tidak bersyukur, wah aneh. Ya, tapi saya percaya keluarga besar Bate bersyukur pada Tuhan. Amin. Amin. Bersyukur siang hari ini kita masih ada di sini. Kenapa? Kita orang-orang yang tulus hati. Amin. Seperti Yusuf dan Maria, pasangan yang tulus hati. Gitu ya. Amsal 4 ayat 23. Kenapa ini tulus ayat jadi ayat terkenal? Amsal 4 ayat 23. Ya, ada yang hafal kan? Jagalah hatimu dengan segala apa? Segala kewaspadaan. Kalau nggak waspada jaga hati kita sudah habis. Ya, memang benar iblis itu bekerja lewat pikiran kita 75%. Tapi masuknya ke hati itu bisa 100%. Lalu dari situ kita mulai ngomong yang tidak-tidak, bahkan pesimis dari mulut ini. Karena Yesus bilang apa yang meluap, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Gitu dia di Matius 15. Meluap dari hati. Pokoknya kalau hatinya nggak beres, pasti ngomongnya nggak beres. Nah, malas lah aku datang ibadah apaan itu? Udah jauh di Pondok Raja lagi, ya kan? Wah, jauh nih kesini. Apa itu? Komplek apa? Gam. Waduh, gam loh. Gerakan asri mandiri. Gereja asri mandiri. Waduh, udah hujan lagi. Aduh, bersungut-sungut. Tapi kalau yang sudah ada di sini tidak ada persungutan. Amin. Ya, kembali kepada subtema kita itu. Walaupun ada tantangan, masalah, persoalan, bahkan COVID-19 masih ada harapan. Amin. Pengharapan inilah yang kadang kita lupa. Sekarang tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Tapi kalau orang mengalami ya gagal fokus, pengharapannya tidak dibangun, kasihnya juga jadi tawar. Ya, kasihnya juga nggak kelihatan ke permukaan. Suami istri juga udah dingin ya. Kenapa? Karena tawar hati.
saya bilang, ya kasih pantun dulu, kasih pantun. Bunga mawar, bunga melati, jangan mudah tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati, lihat suaminya juga dia udah males. Lihat istrinya, aduh udah males. Lihat anak-anak, aduh kalian pergi di rumah deh, pusing. Lihat, saya pusing kalau urus kalian belum jalan. Kalian anak-anak nggak betah. Sebaliknya juga anak-anak kalau tidak betah di rumah ya tanya sama Tuhan, jangan sampai lupa bahwa ya orang tua itu dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Ya ini untuk anak-anak yang hadir puji Tuhan, tidak terlalu banyak, tapi ya saya mau sampaikan sedikit kesaksian bahwa anak saya pertama perempuan sudah lulus dari sarjana perhubungannya itu di ISIP Lenteng Agung. Apa itu? Institut Ilmu Sosial dan Politik yang di Lenteng Agung itu di ISIP. Dan banyak apa yang dia katakan di akhir tahun kemarin itu, Pak ini nggak mungkin karena dia skripsinya hanya cuma sebulan. Tadi sudah jalan, lalu dosen pembimbing nggak tahu ada masalah apa, lalu dibilang rubah semua judul, rubah, dan akhirnya dengan anugerah Tuhan saya biayanya juga dan masa pandeminya juga, dan sampai lulus dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Dia punya hati yang tulus juga, dia punya hati yang mau berbicara dengan orang tua. Kalau tidak, repot. Nah yang kedua, anak saya laki-laki sudah lulus SMA, sekarang kerja di kantor gereja, salah satu gereja di Galaksi, di Galaksi, ada Sikes nama itu, adalah Sabda Kasih. Dan saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan ternyata tidak bisa diukur hanya dengan banyaknya uang lalu kita Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Nah tadi saya udah bilang anak saya 3. Nah anak yang ketiga perempuan, dikasih nama Rahel. Tapi kan mamanya ini kan kita tahu kalau dari Sumatera sana dikasih nama Realita. Chelsea, Rahel. Nah kita panggil Rahel aja. Tapi kalau Realita ini luar biasa. Mamanya bersalin, umurnya sudah 42 tahun. Dan normal, tidak ada pakai operasi sesar. Ada ibu-ibu yang mau bersalin? Mau nambah ngomongan lagi? Karena ini 15 kakak ya, 15 kakak ini. Saya mau supaya mau bersalin lagi, mau melahirkan lagi. Kalau masih di bawah 42 tahun masih boleh minta sama Tuhan, ngomong sama pasangannya. Amin. Yang masih punya mau. Ya karena apa? Tuhan kan mau kasih. Oh haleluya. Minum dulu haus. Ini penting ini. Kan? Karena apa? Wah nggak mungkin lah pendeta. Masa melahirkan di atas 40 tahun udah riskan itu. Siapa bilang? Saya makanya kasih kesaksian ini supaya kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu nggak terbatas. Amin. Yang penting engkau mempunyai hati yang tulus. Nah orang-orang yang tulus hatinya ini luar biasa. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Kalau tidak dijaga baik-baik, maka iblis akan ambil keuntungan sana. Jadi jangan bilang, saya kok nggak bisa bahagia ya? Ikut Yesus kok sampai hari ini saya nggak bahagia. Bapak Ibu tanya baik-baik dalam hati yang paling dalam. Engkau bahagia nggak dengan pasanganmu? Bahkan saya bertemu dengan banyak pasangan yang masa iya sih sudah sekian lama berumah tangga, tapi dia masih tanya, ini istri saya jodoh dari Tuhan bukannya? Saya 16 tahun loh jadi gembala sidang dan ketemu dengan pasangan-pasangannya. Banyak istri juga tanya, Pak Pendeta, ini suami saya dari Tuhan apa bukannya? Kenapa? Galaknya minta ampun. Dia ajak ke kebaktian keluarga kayak begini, nggak mau. Gitu. Atau saya bilang, tolong dong, kalau kamu pergi ibadah atau pergi pulang kampung, ajak saya. Dia malah bilang apa? Saya malu punya istri jelek kayak kamu. Ya ngapain ini nikahin kalau jelek gitu. Dan dia ukur begitu kan akhirnya nggak cocok, bener-bener. Lama-lama cekcok. Ya kan, kalau udah nggak cocok, cekcok, lama-lama sudah cerai. Alasannya udah nggak cocok. Sepele sekali ya. Tapi ini yang kita mau lihat bahwa mereka salah
mengartikan kebahagiaan yang harusnya Tuhan kasih dengan bahasa Allah kita Immanuel, Allah yang beserta kita, pasti kita bahagia. Amin. Nah sekarang kalau saya tanya nih, karena udah siang nih, berpikir sedikit memang agak keras maksud saya. Apa itu bahagia? Kalau ditanya mendadak, bisa kita definisikan ya? Cepat-cepat definisikan. Apa itu bahagia? Oh punya istri cantik, oh punya suami ganteng, oh punya harta banyak, oh punya uang banyak, oh punya rumah mewah, oh mobil mahal. Begitu? Enggak, mau jawab spontan. Dia bilang nih, bahagia ya senang. Itu ada dia. Dia cepat sekali dia jawab begitu. Bahagia ya senang, gitu kan? Tapi coba simak baik-baik. Ya, para teolog termasuk orang-orang yang sudah belajar banyak di hadirat Tuhan, katakanlah dia sudah MTH begitu. Dia cuma bilang nih, bahagia adalah hati senang, pikiran tenang di dalam Tuhan Yesus. Di luar ini saya tidak mau kasih garansi apa. Berarti bahagia itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, hati senang, pikiran tenang di dalam Tuhan Yesus. Itulah bahagia. Jadi jangan cari bahagia di suami, jangan cari bahagia di istri, jangan cari bahagia di anak-anak, atau di orang tua, atau di pacar, nggak ketemu. Tapi cari di dalam Yesus, nanti Tuhan Yesus pakai mereka untuk mendatangkan kebahagiaan buatmu. Bisa bilang amin? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, boleh ya. Karena ibadah ini kan bukan di gereja yang nggak boleh tepuk tangan. Ya, ini supaya kita bersemangat ikut Tuhan. Lihat bahwa mereka memang menamakannya Immanuel. Tapi dalam hal ini istilah Allah menyertai kita ini jangan cuma berhenti pada ya udahlah saya udah tahu kalau Immanuel. Makanya di awal tadi saya bilang ya sudah. Ayat terakhir kan dibilang, lihat baik-baik ayat yang 25. Tetapi mulai dari kalimat ini saja. Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Artinya Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau dia sudah lahir sebagai Immanuel dan namanya Yesus, nama di atas segala nama, perlu jaga hati kita karena dia tinggalnya di hati kita. Amin. Yesus tinggal di hati kita. Jadi jadikan hidup kita hidup yang kudus dari hati yang benar-benar tulus. Baik, hal yang kedua, ini mari saya mau ajak kita, tidak banyak, cuma 2 aja kok. Ya, mereka akan menamakan dia atau menamakannya Immanuel. Orang-orang yang bisa merasakan Immanuel adalah orang-orang yang tulus hatinya. Yang kedua, orang-orang yang catat baik-baik, mereka yang selalu berjalan dengan Tuhan. Nah, ini dia. Orang-orang yang selalu berjalan dengan Tuhan. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi berjalan dengan Tuhan, keputusan Tuhan, malaikat sudah bicara kepada dia, dia akan jalan. Dan ini bukan main-main. Kenapa? Perjalanannya jauh. Secara fisik iya. Kenapa? Kaisar Agustus bilang, pergi dulu. Semua harus kembali ke kota masing-masing, mendaftarkan diri di sana. Dan ketika di sensus ini pertama di dunia, Kaisar Agustus buat begitu, mereka pergi dan jalan kaki, tidak ada mobil, ya, hanya unta, paling mahal ya unta. Kalau yang murah ya sedikit, apa itu? Keledai. Lalu Maria karena lagi hamil besar harus naik. Perjalanan mereka dari mana? Tempat asalnya. Dari Nazaret mereka pergi ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem Yesus lahir. Apa yang terjadi? Harus perjalanan jauh lagi yang ditempuh 40 tahun oleh bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi mereka tidak dibilang mereka tempuh dalam berapa bulan? 4 bulan kah? 4 hari kah? Itu nggak tahu tuh. Padahal kan kalau dilihat jaraknya sama kan? Dari Bethlehem ke Mesir. Mereka bilang sama Yusuf, bawa Maria lalu berjalan ke Mesir.
Kenapa? Herodes sudah ngamuk-ngamuk. Orang-orang yang punya bayi menangis. Bapak Ibu, Bethlehem itu kota kecil. Jadi ketahuan, bayi yang mati dibunuh Herodes ada berapa orang? Tidak ditulis di Alkitab, tapi sejarah gereja mencatat 20 bayi disembelih oleh Herodes. Bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dibunuh sama Herodes, karena Herodes dikasih tahu kan sama orang Majus kan, bahwa ada lahir anak raja, raja di atas segala raja. Oh, kalau begitu bunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Mari jemaat Tuhan dan keluarga besar Bethlehem yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau berjalan bersama Tuhan Yesus, ya kita sudah dapat contoh yang betul-betul. Maria dan Yusuf berjalan jauh, dan ketika pulang dari Mesir mereka tidak lagi balik ke Bethlehem. Yesus besar di mana? Yesus besar di mana? Kota Nazaret. Makanya orang Kristen dibilang Nasrani. Nasrani itu artinya dari kata Nazaret. Oke? Tahu sekarang ya. Jadi kalau kita disebut Nasrani, ya sudah, memang kita punya Tuhan dari Nazaret. Tapi Nazaret sendiri kalau ya itu bukan tempat yang baik. Sampai ada yang tanya kepada Yesus atau kepada orang di situ, emang ada yang baik yang keluar dari Nazaret? Gitu kan? Kenapa? Itu pangkalan militernya tentara Romawi. Ya, waktu Yesus lahir kan sudah dikuasai itu oleh Romawi, tanah Yudea itu sampai di Nazaret sana. Tapi saya mau katakan buat kita, Yesus dari Nazaret ini yang kita sembah, dia adalah dokter segala dokter. Amin. Ya, menghadapi COVID-19 ini, dan kita semua mungkin sakitnya bukan sakit ya COVID-19, tapi percayalah, datang dulu kepada dokter Yon. Yesus orang Nazaret. Baru datang ke dokter yang ada di rumah sakit atau yang ada di klinik. Ya, saya suka bilang dokter Yon ini manjur, obatnya paten semua. Kenapa? Ya, obat di atas segala obat, apa ini? Tidur. Jadi jangan sampai kita, oh Yesus orang Nazaret, ini saya kenal, gitu. Iblis juga kenal. Hari ini ketika kita merayakan Natal Kristus, jangan sampai kita lupa bahwa ya Natal kan dari bahasa Portugis, artinya kelahiran. Kita semua bisa hari Natal saya, ya hari ulang tahun saya. Tapi yang kita rayakan ini adalah Natalnya Kristus, Yesus Tuhan yang lahir sebagai manusia. Lalu kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, ya kita yang rugi. Ya, penting nih buat kita melihat bahwa seorang suami yang baik seperti Yusuf bisa mengajak istrinya berjalan jauh dengan Tuhan, ya, bersama-sama sampai maut memisahkan. Saya juga berdoa supaya keluarga-keluarga besar Bethlehem dapat berjalan bersama Tuhan sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Ya, setialah pada istrimu, setialah pada suamimu, setialah pada orang tuamu. Kalau pengabdian itu kepada anak-anak, gak apa-apa. Tapi jangan berharap bahwa nanti kita sudah tua, anak-anak yang jaga kita tidak akan kita dimasukkan di panti jompo. Nggak begitu. Ya, percaya saja bahwa Tuhan pasti proses anak-anak kita juga menjadi keturunan-keturunan ilahi, ya, yang menjadi utusan Kristus kemanapun. Karena mereka harus bawa kabar berita ini. Ya, kabar berita yang mana? Hanya Yesus, Juru Selamat dunia. Mereka harus bawa kabar berita itu. Makanya saya bikin pantun biar gampang ingat. Nah, kita pantunin. Kota Efesus, kota Makedonia. Hanya Yesus Juru Selamat dunia. Kalau Yesus Juru Selamat dunia, jangan sampai kita tidak kasih tahu buat orang lain bahwa saya hadir merayakan Natal Kristus. Saya hadir untuk ucapan syukur awal tahun ini karena Yesus Kristus benar-benar Immanuel, Allah yang Immanuel. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga besar ini. Ya, saya dan istri keluarga mengucapkan dari Pekanbaru, ya,
Ya, bawa bantal dari Pekanbaru. Jauh banget ya. Ini pantun lagi. Bawa bantal dari Pekanbaru. Ya, ya, dari Kota Efesus beli bunga melati. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus semakin